Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Sutar dan di sebelah saya Dan saya Nurul Haulul Amsar. kami siswa kelas 12 MIPA dari Mandua Pontianak. Pada kesempatan ini kami akan melakukan eksperimen, yaitu reaksi redoks yang dimana merupakan materi dari kelas 12 semester ganjil. Adapun tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengamati proses redoks dan autoredoks dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu alat di mana ada pisau, kemudian ada beberapa sendok, lalu ada gelas, ada pembakar spiritus, kemudian korek api. Dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu yang pertama ada PK, potasium permanganat, kemudian ada iodin yang biasa digunakan untuk obat luka, kemudian ada pembersih lantai, ada bawang merah dan yang sudah diiris-iris, kemudian yang terakhir ada aquades. Adapun dasar teori untuk eksperimen kali ini adalah sebagai berikut. Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi apabila dalam satu reaksi terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi di mana terjadinya penurunan bilangan oksidasi, sementara reaksi oksidasi merupakan reaksi di mana terjadinya peningkatan bilangan oksidasi. Apabila satu zat mengalami reduksi dan oksidasi, maka zat tersebut atau reaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengalami reaksi autoredoks. Baiklah, langsung saja kita ke eksperimennya. Yang pertama kita akan melakukan 3 eksperimen. Yang pertama kita akan menggunakan bawang merah dan yang direaksi dengan larutan potasium permanganat. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan larutan iodin dicampurkan direaksikan dengan jeruk nipis. Dan yang terakhir kita akan membakar potasium permanganat kemudian dicampurkan atau direaksikan dengan bersih lantai. Baiklah, langsung saja yang pertama. Yang pertama kita akan membuat reaksi antara potasium permanganat dengan bawang merah. Pertama kita buat dulu, masukkan potasium permanganat atau PK ke dalam gelas. Cukup seujung sendok saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian dilarutkan menggunakan aquades. Setelah itu diaduk sampai rata. Setelah rata, kemudian larutan tersebut dibagi dua sebagai perbandingan. Setelah itu kita masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris ke dalam salah satu larutan yang akan direaksikan. Kita tunggu sedikit waktu untuk dia bereaksi sampai terjadi perubahan warna. Oke, sini sudah sedikit mulai tampak, dapat dilihat ini mulai terjadi perubahan warna yang semula dari warna ungu menjadi lebih pudar gitu. Jadi di sini dapat dijelaskan sebagai reaksi seperti berikut, yang dimana KMnO4 yang berwarna ungu dengan Lilox Mn semula yaitu 7 mengalami penurunan menjadi +2, yang dimana ini disebut dengan reduksi. Adapun S yang semula berbilox 4 mengalami peningkatan bilox menjadi 6 yang disebut oksidasi. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa reaksi antara potasium permanganat atau PK dengan bawang merah
yaitu menghasilkan reaksi redox. Oke, Selanjutnya adalah reaksi antara iodin yang terdapat di dalam obat luka dengan jeruk nipis. Pertama-tama, masukkan Aquades ke dalam gelas. Tambahkan beberapa tetes iodin yang berada dalam obat luka. Aduk hingga merata. Kemudian bagi dua, di mana salah satunya sebagai pembanding. Tambahkan potong jeruk nipis. Lalu masukkan beberapa tetes jeruk nipis. Oke, bisa dilihat terjadinya perubahan warna yang awalnya sedikit kecoklatan menjadi lebih bening. Hasil dari reaksi ini dapat dilihat sebagai berikut. Dalam reaksi ini, iodin yang awalnya memiliki bilangan oksidasi 0 akan mengalami penurunan dengan biloks menjadi -1. Hal ini disebut juga reaksi reduksi. Dan C akan mengalami reaksi oksidasi karena pada awalnya memiliki bilangan oksidasi plus 2/3 menjadi +1. Baiklah, dilanjutkan dengan percobaan ketiga. Jadi yang ketiga kita akan membakar PK, lalu kemudian direaksikan dengan pembersih lantai. Pertama, kita ambil potasium permanganat sedikit di sendok. Cukup sedikit saja seujung sendok. Lalu kita bakar menggunakan pembakar spiritus yang sudah dihidupkan api. Jadi kita bakar, kita panaskan. Tunggu beberapa detik. Beberapa detik, sekitar hampir 1 menit. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita reaksikan menggunakan pembersih lantai. Kita tuangkan pembersih lantai ke dalamnya secukupnya. Dan tampak di sini warna menjadi kecoklatan seperti pada percobaan iodin dengan jeruk nipis. Dalam eksperimen kali ini, MnO4 akan dibakar. Pembakaran MnO4 akan menghasilkan kedua MnO4 serta kedua. Kedua MnO4 akan bercampur dengan HCl yang ada dalam pembersih lantai yang akan menghasilkan kedua MnO4 serta KCl dan H2O.
atau reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Mn yang awalnya terdapat di dalam K2MnO4 memiliki bilangan redox sebesar 6. Kemudian akan mengalami penambahan bilangan redox menjadi +7 di senyawa MnO4, dan Mn yang sama akan mengalami penurunan dengan redox pada senyawa MnO4 menjadi +4, sehingga menghasilkan reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi pada suatu zat akan menghasilkan reaksi autoredox. Oke, dari eksperimen ini dapat disimpulkan dari tiga percobaan tersebut. Yang pertama, percobaan antara potasium permanganat yang berwarna ungu direaksikan dengan bawang merah menjadi seperti ini, mengalami reaksi redox. Dan pada percobaan kedua, menggunakan iodin pada obat luka yang direaksikan dengan jeruk nipis menghasilkan seperti ini ya, yaitu terjadinya reaksi redox. Dan percobaan terakhir yaitu mereaksikan KMnO4 atau potasium permanganat yang telah dibakar dengan bersih lantai yang mengandung HCl, yaitu terjadinya reaksi autoredox. Demikian video eksperimen pada kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta memudahkan teman-teman sekalian dalam mempelajari bab mengenai bilangan mengenai redox. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.